Halo Mas Bro, selamat datang di channel saya. Channel yang membahas mengenai perjalanan wisata dan tempat-tempat menarik yang layak dikunjungi tentunya. Kali ini saya akan melakukan perjalanan trip to Malang. Nanti saya ditemani oleh istri saya tercinta ya. Langsung saja saksikan videonya teman-teman. Ya, inilah interior dari bis Nusantara yang akan saya naiki nanti ya. Konfigurasi seat 22, jumlah seat ada 34. Kebetulan saya sendiri duduk di nomor 2 dari depan ya. Itu nomor bangku nomor 7 dan 8. Untuk tempat duduknya sendiri ini by Aldila ya. Untuk ruang kakinya bisa terbilang cukup luas ya. Tinggi 164 aja ini masih gantung ya kalau saya bilang ya. Karena memang nggak ada footrestnya ya, jadi posisi kaki gantung. Tapi nyaman sih, kaki bisa selonjor ke depan dan nggak susah gitu. Ketika bangku mau direbahkan dikit ya nggak masalah, nggak ganggu yang belakang. Jadi oke lah pokoknya. Ya, jam 8 lebih 10 menit kurang lebih ya. Kita bertolak dari Kota Kudus. Untuk kemudian nanti berhenti di agen-agen berikutnya, mulai dari agen Pati, terus kemudian nanti di Juwana, terus sampai terakhir di Rembang. Karena ini video perdana trip saya mohon maaf apabila nanti dalam rangkuman videonya masih terdapat kekurangan. Ya mungkin ini sebagai awal video saya, mudah-mudahan kedepannya dapat menjadi acuan supaya lebih baik lagi tentunya ya. Untuk trip kali ini teman-teman, saya menggunakan armada dari PO Nusantara ya. Kemarin saya beli tiketnya itu 150.000 ya, di agen Dr. Cipto Semarang. Namun karena penumpang hanya berjumlah 4 orang, sayang sekali ya sebenarnya ya. Jadi akhirnya kita berempat dari agen itu dilangsir menggunakan mobil pribadi ke area dekat Universitas Sultan Agung. Tujuannya apa? Untuk menumpangi bis dari arah Bandung ya, bis Patas dari arah Bandung yang akan menuju ke Kudus. Jadi karena bis Nusantaranya yang untuk ke arah Malang itu tidak sampai ke Semarang, maka kita dilangsir pakai bis Patas. Ya ini cukup sayang, cukup gimana ya, rasanya nggak enak gitu. Tapi ya udahlah, daripada nggak jadi ya dinikmati aja lah perjalanannya. Jadi berangkat dari Semarang menggunakan bis Patas itu saya kurang lebih pukul 5 kurang 15 ya. Terus kemudian sampai di agen Kudus kota, saya lupa namanya daerahnya itu apa, itu jam setengah 8 malam ya. Kalau nggak salah setengah 8 malam. Terus kita harus nunggu dulu bis Malang ke agen tersebut dari garasi Karanganyar
sampai akhirnya pukul 8 lebih ya, kalau nggak salah 8 lebih sedikit lah, itu bisnya datang ya. Alhamdulillah sesuai dengan keinginan saya ya. Saya ingin dapat armada yang mungkin bisa dibilang armada jadulnya Nusantara, tapi performa tidak kalah dengan yang muda, Mercedes-Benz OH 1830 Airsus tentunya. Itu yang saya inginkan. Baik teman-teman, tidak usah panjang lebar ya, daripada saya ngomong terus ya, langsung aja saksikan videonya ya sampai selesai, jangan skip ya, supaya tahu kondisi medan perjalanan dari Semarang sampai ke Malang via Pantura tentunya. Cekidot. Selepas dari agen Juwana, saya tertidur ternyata. Bangun-bangun sudah sampai di Kota Rembang. Memang kalau Airsus itu bikin betah tidur lama-lama ya. Suspensinya itu nggak terasa banget gitu loh. Kalau misalnya di jalan berlubang itu nggak sampai ke dalam kabin rasanya, jadi ya nyaman-nyaman aja gitu, buat tidur juga enak. Dan terulang kembali teman-teman, saya tertidur ternyata ya. Selepas dari agen Rembang ya, bangun-bangun sudah sampai di rumah makan Taman Sari Tuban. Ternyata kita di sini ketemu dengan bis yang dari Malang ya teman-teman.
Ya tahu. Kamu larang tahu itu. Kekuatan. Oh iya, untuk perjalanan kali ini ternyata driver melewati Lamongan bagian utara ya, bagian pesisir ya. Jadi saya kira tuh dari Tuban ke kanan terus kemudian lewat jalur Babat kemudian Gresik. Ternyata enggak, ternyata lebih memilih ke lewat utara ya, jadi lewat pesisir gitu ya. Nanti dari Tuban, Lamongan via WBL ya, terus kemudian nanti sampai ke Gresik, baru nanti naik ke tol. Kemungkinan sih seperti itu. Saya juga kurang paham kenapa kok lebih milih di lewat jalan ini ya, padahal kan jalannya lumayan sempit juga sih. Selain sempit juga kalau saya lihat untuk kontur jalannya itu tidak terlalu mulus ya, ya masih ada beberapa lubang, terus ada juga beberapa belokan ya. Mungkin kalau udah terbiasa lewat sini ya udah enak ya drivernya ya. Kalau untuk saya pribadi sih baru kali ini ya lewat jalur ini, jadi agak kaget, tapi seru juga sih lewat sini. Jalan sempit, penuh belokan, tapi kecepatannya tetap stabil, kecepatan rata-rata di 80 km/jam. Seru juga. Tapi yang asik, yang bikin asik itu ketika belok itu air susnya berperan di situ. Jadi nggak kerasa gitu, nggak sampai limbung banget gitu kan. Tenaga yang dihasilkan juga luar biasa ya, nggak terlihat apa ya, ngeden istilahnya ya. Jadi powernya itu ngisi terus gitu bawaannya. Senak mau tanjakan, wah semua pokoknya mantep deh. Raga tua, jiwa muda. Saya kira kalau lewat sini itu makin lama ya, ternyata cepet juga. Pukul 2 lebih dikit aja udah sampai di gerbang tol Manyar ya. Habis ini masuk tol, terus kemudian nanti keluar tol Surabaya arah Malang, udah. Nanti turun langsung sampai ke jalur utama Pasuruan Malang. Cepet juga ya ternyata ya lewat jalur utara ini ya.
Aduh, lagi dan lagi ternyata saya tertidur pulas. Bangun-bangun udah sampai Pasuruan aja ini. Ini sampai di jalan utama Pasuruan Malang ya. Tadi habis dari agen di Purwosari, terus kemudian langsung lanjut cus ke Malang. Akhirnya finish juga, alhamdulillah, di terminal Arjosari Malang. Rasanya mantap. Naik bis Semarang Malang, berasa tidur di kasur karena saking empuknya mungkin ya. Oh ya, terima kasih Pak driver dan Pak asisten driver. Maaf lupa tidak tanya namanya ya. Karena buru-buru kemarin, pengen cepet-cepet turun cari kamar mandi, sekalian mau subuhan ya. Ya seperti itulah pengalaman saya naik bis Nusantara. Mungkin lain waktu bisa dicoba lagi. Terima kasih.